Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin membahas beberapa materi untuk mata kuliah pengantar bisnis. Materi yang pertama itu adalah penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai itu kumpulan manfaat utility yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang dan jasa, atau dengan kata lain, produk yang memiliki kegunaan atau manfaat. Setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai ada dua perspektif, yaitu perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Untuk nilai perspektif konsumen adalah suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur. Sedangkan nilai perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli, ya, di tangan konsumen gitu. Penciptaan nilai atau value creation. Ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama ada tahap input, ada tahap proses, dan tahap output. Untuk tahap input, cara perusahaan memilih dan memproses input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang dapat diciptakan. Lanjut ke tahap proses. Setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses perubahan input menjadi output barang dan jasa. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu tahap output. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Dari tahapan tersebut itu termasuk dalam konsep rantai nilai. Apa itu rantai nilai? Rantai nilai itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Dalam rantai nilai terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Kita lanjut untuk ke materi yang kedua. Yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenal tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis adalah penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tindakan yang tidak etis yang dilakukan manajer maupun karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Jadi, mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama itu meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Untuk yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Etika bisnis ada beberapa di bagian bidang, itu seperti etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, di bidang produksi dan pemasaran, di bidang sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan.
Dan keempat itu ada pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu response atau tanggapan dan ability kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Ketiga, ada tanggung jawab kepada kreditur untuk dapat membayar pinjaman. Lanjut ke tanggung jawab hukum, yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Untuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Lanjut materi yang ketiga, yaitu manajemen perusahaan. Untuk fungsi-fungsi manajemen ada planning, organizing, leading or directing, controlling. Untuk planning atau perencanaan yaitu suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Organizing adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading or directing yaitu merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Lanjut peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan organisasi. Peran mengambil keputusan. Sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, yaitu keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan konseptual. Untuk keterampilan teknis yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contohnya, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Untuk keterampilan interpersonal atau human skills merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain serta perorangan atau kelompok. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi atau kelompoknya. Lanjut untuk materi yang keempat, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yaitu sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Lanjut, pada intinya perencanaan itu dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat terwujud melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.
Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang akan kita masuki? Nah, perencanaan dimulai dengan menjawab 5W plus 1H, yaitu ada where, why, who, when, what, and how. What? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Why? Mengapa? Mengapa hal itu yang menjadi tujuan dan bukan yang lainnya? Where? Di mana? Di mana program atau kegiatan itu dilakukan? When? Kapan? Kapan akan dilakukan? Harus bisa dengan tepat menjawab, menentukan jadwal kegiatan atau pekerjaan yang ingin dilakukan. Who? Siapa? Siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaannya? Siapa yang menjadi kelompok sasaran dari program tersebut? Mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan, bukan orang lain? Mengapa orang-orang itu menjadi kelompok sasaran penerima atau manfaat? How? Bagaimana? Bagaimana program atau kegiatan itu dilakukan? Nah, 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaannya itu ada proses, kedua fungsi manajemen, ketiga pengambilan keputusan. Proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai. Untuk fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang, mengenal apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang akan diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajer perlu perencanaan, yaitu pertama, pengaruh organisasi, kedua, minimalisasi ketidakpastian, ketiga, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan planning atau requirements, faktual dan realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Fleksibel. Mampu beradaptasi dengan perusahaan di masa yang akan datang dengan tidak mengubah planning sebelumnya. Komitmen. Komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Komprehensif. Menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Tahap perencanaan yaitu menetapkan tujuan, menetapkan keadaan saat ini, mengembangkan rencana atau kegiatan, identifikasi kemudahan dan hambatan. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya, tujuannya akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran atau objektif yang lebih bersifat kuantitatif atau terukur. Lanjut, untuk materi yang kelima ada fungsi perorganisasian, yaitu ada fungsi desain dan struktur organisasional. Fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan
tujuan strategi, sumber daya, organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga yaitu ada struktur organisasional yang menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses perorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan perorganisasian. Proses perorganisasian memiliki 5 tahapan, yaitu pertama ada pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, dan pengorganisasian. Lanjut proses perorganisasian. Pembagian kerja. Tahap pertama dalam proses perorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Tahap kedua adalah mengelompokkan tugas dalam jumlah sumber daya manusia yang memiliki kesamaan maupun tugas ke dalam bentuk suatu kelompok. Pengembangan hierarki organisasi. Pengembangan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Pengisian jabatan, yaitu setelah terbentuk tahapan keempat dalam proses perorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Pengkoordinasian. Tahap kelima dari proses ini adalah pengkoordinasian, mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu pertama ada faktor lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Kedua, ada faktor strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. Ketiga, ada teknologi, ya. Semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk memberikan respons terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Lanjut untuk materi yang keenam, yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership, yaitu suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengerahkan kemampuannya baik secara individu ataupun secara anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan ada dua faktor, yaitu expert power dan preferred power. Unsur-unsur yang membentuk motivasi, yaitu upaya, yang artinya menunjukkan ukuran dari intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang. Ada unsur tujuan organisasional juga, yang artinya kerja keras karyawan harus selaras dengan tujuan organisasional. Jika tidak, maka dapat menimbulkan hal yang kontraproduktif. Unsur yang ketiga yaitu kebutuhan, yang artinya menunjukkan keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator atau pengirim pesan dengan receiver, penerima pesan, sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinannya. Kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan, yaitu komunikasi informatif, komunikasi rekreatif, komunikasi persuasif. Kewenangan.
Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Kewenangan ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal atau pandangan klasik dan teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu menyatakan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir pada akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya, seseorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Lanjut persyaratan agar kewenangan efektif. Bawahan dapat memahami bahwa apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Kedua, ada pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi.